Iya, yaitu ada Mas Nobel, narasumber kita berikutnya. Halo, tes. Udah dengeran belum? Oke, terima kasih Mas Nobel. Mungkin boleh perkenalan dulu nih. Oh ya, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Tri, Bu Eva, dan Bapak Imran, dan juga moderator yang mungkin saya banggakan, dan juga teman-teman Semangat 23 yang saya mungkin cita-citakan dan semoga mendapatkan PTN yang diinginkan ke depannya. Pertama-tama, saya sih memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabil Maududi. Saya sekarang melanjutkan studi di Teknik Elektro Universitas Diponegoro, dan saya merupakan Semalane 22, lebih seperti itu. Oke, kalau dari yang kita dengar, Mas Nobel ini kan masuk Teknik Elektro Undip itu lewat jalur prestasi ya. Banget ya, Safira. Dan kita tuh penasaran gitu dari tadi, sebenarnya prestasi apa yang akhirnya dilampirkan untuk masuk ke Teknik Elektronya Undip? Oh ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya aku izin menceritakan beberapa terlebih dahulu ya, latar belakangnya. Mungkin Japres ini apa sih, jalur apa sih yang mungkin katakanlah baru-baru kita dengar. Nah, sebelumnya itu jalur prestasi itu sendiri ini adalah jalur yang mungkin dikhususkan kepada beberapa instansi atau universitas. Jadi konsep ini masuk mandiri, tapi dia ini memiliki ruang privilege buat kita, memiliki ruang prestasi, lebih bisa punya hak buat tempatnya gitu loh. Misal katakanlah kita SNM nih, SNM, oke, SNM dia kerjanya bagus, habis itu punya prestasi dengan sertifikat lainnya. Naudzubillah bisa katakanlah tidak lolos. Nah, katakanlah tidak lolos ini punya ada jalur prestasi lainnya yang mungkin bisa dimasukkan, kayak misal Japres itu sebenarnya ada di yang tadi sebutin Pak Apro, ada di UGM namanya PBUB, habis itu SMUB Raport, dan juga Japres Universitas Brawijaya. Kalau dari Undip sendiri aku ini masuknya lewat jalur SPUB, lalu ada IPB jalur Ketos, lalu setahu saya ada ONS tuh jalur Ketos juga, dan beberapa, dan mungkin baru 5 itu sih yang aku tahu. Nah, untuk sertifikat sendiri yang aku masukin karena aku basicnya itu udah anak yang teknik banget ya dari kecil. Aku udah nyemplung kira-kira di ranah teknologi IT di bidang robotika tuh semenjak SD udah nyemplung, dan dari robotika itu tuh akhirnya membuahkan hasil yang cukup baik, alhamdulillah. Ada sertifikat dari SD, SMP, SMA, dan akhirnya SMA ini ada mengikuti beberapa lomba seperti lomba robotika nasional tahun 2020 tuh mungkin katakanlah sebelum pandemi itu mungkin agak akhir-akhirnya, dan mungkin Anda bisa dapat. Setelah itu ada dapat nominated web developer competition dari Decoding, itu juga dapat pada tahun 2021. Terus saya juga ikut sebagai top finalis nomor 1 di ajang fiksi 2021 itu. Saya ikut lombanya sama Atar. Jadi we develop some application to solve problem dari situ. Nah, dari situ akhirnya pada waktu SPUB Undip, kira-kira dalam beberapa waktu dekat ini setelah SNM itu udah buka pendaftaran. Nah, aku masukin ke sertifikat robotika ini, sertifikat robotika 3, juara 1, dapat juara 2, dapat juara 3. Aku dapat 3 juara di situ. Aku masukin, dan akhirnya ada beberapa ketentuan lainnya. Berapa mungkin biodata, lalu aku kirim berkasnya ke Undipnya langsung, dikirim. Baru deh setelah itu aku lolos. Alhamdulillah lolos. Nah, untuk tahap kedua ini yang mungkin agak gambling ya, mungkin karena hitungannya aku baru tahu juga. Tahap kedua ini ada tahap namanya tahap interview di mana kita langsung diinterview sama dosen dan juga rektor yang mungkin kita ingin. Misal aku mau teknik elektronik, berarti kan secara langsung deh kepala departemennya kan yang langsung interview aku. Nah, dari situ aku harus benar-benar prepare self to be better dengan cara aku nunjukin portofolio aku, baru nanti deh setelah itu rekrutmennya tahap panjang, dan ya alhamdulillah bisa keterima. Wih, keren banget ya, Syaf. Bisa ikut lomba robotik banyak banget gitu. Iya, dan tadi dengar prestasinya aja kayak banyak banget ya. Keren banget. Dan nah, kalau gitu aku mau tanya nih, gimana cara Mas buat bagi waktu buat belajar di sekolah sama lomba-lomba robotika gitu?
Oh ya, oke. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama-tama itu ketika saya mempunyai suatu list priority atau mungkin sesuatu rundown atau beberapa susunan acara lainnya, saya biasanya menggunakan metode Eisenhower Max Priority Table. Itu namanya dikhususkan ketika misal yang kalian tahu, kayak misal ada beberapa tabel 4 bagian gini, yang satu itu khusus kayak misal yang urgent, habis itu enggak, habis itu diligent dan yang lainnya enggak. Nah itu mungkin kita bisa klasifikasi dari beberapa tabel itu. Nah dari tabel ini tuh yang biasanya sering saya gunakan itu buat lebih memanajemen diri saya untuk membagi waktu, terus prioritas, dan akhirnya saya tahu dalam beberapa bulan ke depan itu lebih bisa ngedevelop diri aja. Jadi secara tidak langsung pertanyaannya bagaimana cara bisa manage waktu dari olim dan sekolah, itu sebenarnya kembali ke bagaimana how we talk about our passion dan bagaimana cara kita menjalankan hal tersebut. Apakah hal tersebut itu kita jalankan dengan niat yang baik atau untuk mungkin mencari ilmu atau mencari ilmu yang diberikan dari berkat dari Allah dan Maha Kuasa. Nah dari situ tuh baru deh kita dapat esensinya, dan insya Allah selagi kita if there is a will there is a way, kita punya ada kemauan, kita pasti dikasih jalan. Kami seperti itu. Ada beberapa framework yang saya gunakan. Oke, itu metode baru ya, mungkin yang baru kita dengar gitu. Mungkin bisa diterapkan Mbak Mas dan untuk kita sendiri. Ya, nanti bakal kita coba riset-riset lagi mungkin ya. Dan tadi kan kita kan ini kan Mas Nobel itu dari teknik elektro Undip. Bisa dijelasin nggak sih teknik elektro itu sebenarnya tuh ngapain aja sih? Oh ya, oke. Terima kasih. Sebelumnya aku pengen jelasin dulu nih teknik elektro itu gimana. Nah mungkin yang kalian tahu teknik elektro tuh kayak elektro, otomatis kalian berpikiran electricity pasti nyetrum, pasti PLN nggak nyambungnya. Nah padahal sebenarnya itu bener juga, nggak salah. Dari teknik elektro ini ntar bakal dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada arus kuat sama arus lemah. Nah dari arus kuat ini kalau dari penjurusanku tuh di Undip tuh langsung masuk ke jurusan, baru nanti semester 5 ke konsentrasinya, ada konsentrasinya sendiri. Ada arus kuat, arus lemah. Arus kuat ini masuk ke power, di mana power ini lebih ke menjuruskan untuk arus tegangan tinggi, PLN. Lalu ada arus lemah, itu dibagi jadi 4. Ada telekomunikasi, mengurusi atau menghubungi tentang bagaimana Wi-Fi, IndiHome dan lain-lain, Telkom. Lalu ada elektronika, kita belajar tentang develop Arduino, belajar tentang lebih dari situ. Lalu ada kontrol, semi kontrol ini biasanya dipadukan bagaimana semi industri itu bisa dipadukan dengan sistem atau sistemitasi yang ada di elektronik, yang ada di teknik elektro buat digunakan di berbagai perusahaan-perusahaan. Lalu yang terakhir adalah teknologi informasi. Sebenarnya 11-12 sama seperti sistem informasi, cuman yang membedakan adalah kalau teknologi informasi ini lebih di-develop atau lebih dibentuk untuk teknik elektro Undip. Untuk sistem informasi adalah jurusan-jurusan yang seperti disebutkan tadi sama Mas Atar. Kalau di STK mungkin ada teknik informatika, ada sistem informasi. Kalau di TS ada sistem informasi juga, dan mungkin ada beberapa di PTN lainnya, kurang lebih seperti itu. Wah, menarik sekali ya teknik elektro ini. Benar-benar Bapak ini yang masih bingung mau pilih apa, bisa nih ke teknik elektronik. Ya, mungkin sekarang buat Mbak malah nih 23 nih yang ada pertanyaan buat Mas Noel, bisa banget ditanyain. Wah, seperti nggak ada mungkin ya, karena udah jelas banget. Penjelasannya udah panjang dan udah jelas dari Mas Nobelnya sendiri. Kalau gitu terakhir kita meminta kata-kata motivasi dari sini yang keren, udah masuk eligible. Tapi so far aku tahu ketika aku punya tujuan, aku punya suatu impian. Ketika misalnya aku nggak mencapai di eligible, oke, berarti aku harus tempur di SBM. Ketika aku di SBM aku nggak tempur, aku udah berusaha tempur, tapi misal aku ingin benar-benar berusaha meringankan beban orang tua aku, di mana pada saat itu orang tua aku tuh kayak ngasih saran tuh kayak, coba deh ada Japres nih di Undip. Oke, aku coba, dan akhirnya kayak ngerasa, waduh, aku Japres Undip nih kayak ngerasa track record alumninya belum ada, aku masih bingung juga mau gimana, mau nanya ke siapa.
at the end aku benar deep and research tentang gimana caranya SBOB Undip ini biar aku lolos, dan benar-benar cari di Twitter dan lain-lain. Padahal sebelumnya aku emang nggak main Twitter, terus aku juga benar-benar nggak tahu harus gimana kalau misalnya nggak ada informasi itu. At the end akhirnya aku buat community sendiri. Aku buat community gimana kayak misal SBOB community tahun 2022. Tahun 2022 aku cari komunitas sendiri, cari di Twitter, share Twitter, habis itu share linknya di Line, baru ketemu tumpuk. Nah dari situ kita bisa sharing tuh, brainstorming bareng. Nah dari situ sebenarnya sama ketika aku ngeliat potensi yang dimiliki adik-adik Ismail 23 tuh, ketika ngeliat mungkin katakanlah bagaimana sih cara develop kayak mungkin aku pas presentasi cara buat PPT-nya gimana yang benar, cara masukin esai yang benar, atau mungkin di beberapa universitas tuh esai yang benar gimana, habis itu cara mungkin pemilihan runtutan sertifikasinya gimana. Nah dari situ tuh sebenarnya kebentuk aku mainnya sama Floren tuh bentuk satu platform namanya @4ways2go, di mana tuh benar-benar bisa bantu untuk develop kalian semua. Mungkin kalian mungkin ngerasa butuh arahan dan gimana, dan sebenarnya kembali lagi kata-kata Mbak Floren gimana, sebenarnya itu betul kata-kata yang gimana sebenarnya ketika misal ada orang udah pernah masuk situ, pasti kan udah pernah lolos. Kalau misal mereka bisa, kenapa kita enggak? Nah dari situ, kalau misal kenapa kita bisa kita enggak, aku benar-benar punya inisiatif buat bangun suatu founding atau community di bidang educational dan multi-purpose mentoring ini. Aku bangun for @4ways2go. Jadi ya kalau misal feel free to ask, hit me on Instagram cari aja Bang Dudi dan @4ways2go ya. I'll see you next guys. Ini seperti itu aja sih. Thank you.